Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan. Saya berasal dari pengurus daerah kami Mataram. Dan video ini sengaja saya buat untuk memenuhi salah satu tugas untuk mengikuti agenda DPMK yang diadakan oleh pengurus kami daerah Mataram tahun 2021. Nah, pada video kali ini saya akan mereview salah satu film yang cukup luar biasa menginspirasi dan bukan hanya menginspirasi kita sebagai kader dakwah, tetapi menginspirasi orang-orang di luar daripada itu, karena salah satu tokoh utama di film ini itu bukan hanya bergerak di bidang dakwah tetapi juga bergerak di bidang politik, ya, berjuang di bidang politik. Nah, film ini berjudul Sang Murabi yang diproduksi tahun 2008, di mana film ini disutradari oleh Jul Ardia. Nah, film ini menceritakan perjalanan kisah dari salah satu tokoh yang luar biasa, yaitu almarhum Kiai Haji Rahmat Abdullah. Ini teman-teman atau kita semua sudah kenal bagaimana proses perjalanan beliau. Di film ini itu disoundtrackin dengan musik atau dengan nasyid Ijatul Islam. Ini cukup menarik, menambah gairah semangat kader-kader dakwah yang menonton film ini. Dan ini pun menjadi alasan kenapa pada akhirnya film ini menjadi salah satu syarat atau menjadi salah satu tugas khususnya peserta DPMK agar kita banyak belajar tentang sosok beliau. Apa sebenarnya yang menarik di film ini? Jadi yang menarik di film ini pertama tentu menceritakan bagaimana perjuangan dakwah yang dilakukan oleh Kiai Haji Rahmat Abdullah. Ya. Kiai Haji Rahmat Abdullah ini lahir pada tahun 1953 dan meninggal tahun 2005, di mana perjuangan beliau ini tidaklah mudah, ya, termasuk perjuangan beliau di jalan dakwah. Nah, film ini itu berkisah tentang perjalanan dakwah Ustadz Rahmat Abdullah, berawal dari persepsi positif Ustadz Rahmat Abdullah saat masih muda, di mana beliau punya keterkaitan, ya, untuk menjadi seorang guru gitu. Dan setiap kali ditanya apa cita-citanya, ia akan menjawab dengan mantap menjadi guru, ya. Jadi persepsi itu kemudian menjadi elan vital yang menggerakkan seluruh energi hidup Ustadz Rahmat ketika ia menimba ilmu di pesantren Asy Syafi'iyah di bawah asuhan Kiai Abdullah Syafi'i gitu. Nah, bakat besar beliau dan pemikiran yang berlian saat itu menjadikan Ustadz Rahmat Abdullah dikagumi oleh setiap orang, ya, dikagumi oleh setiap orang, terutama gurunya Kiai Abdullah Syafi'i yang menjadikan Ustadz Rahmat muda sebagai murid kesayangannya. Nah, Ustadz Rahmat muda itu merintis karirnya sebagai guru, ya, selulus dari Asy Syafi'iyah. Selain di alma maternya, ia juga mengajar di sekolah dasar Islam lainnya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Nah, perjalanan karirnya yang dipilih itu kemudian mempertemukannya dengan guru keduanya, yaitu Ustadz Bakir Said Abduh, ya, lulusan perguruan tinggi di Mesir itu. Nah, Ustadz Rahmat banyak membaca buku-buku karya ulama Ikhwanul Muslimin, kemudian salah satunya adalah buku Dakwatun Hasan Al-Banna yang kemudian ia terjemahkan menjadi Dakwah Kami Kemarin dan Hari Ini, ya. Nah, situasi ini membuat potensi bakat Ustadz Rahmat Abdullah melejit dengan banyaknya referensi bacaan yang dia konsumsi, mulai dari kitab Arab klasik yang saat itu sulit sekali dicari, ya, sampai buku-buku sastra dan budaya. Ia pun dikenal sebagai dai yang lengkap karena tidak cuma menguasai ilmu Islam yang standar, tetapi juga persoalan-persoalan kontemporer. Potret paripurna dari Ustadz, ya, Rahmat Abdullah terlihat ketika ia membina para pemuda di lingkungan rumahnya, ya, di kawasan Kuningan. Nah, Ustadz Rahmat
Abdullah sendiri itu menggunakan pendekatan yang masih sangat langka di kalangan dai saat itu, yaitu dengan grup teater yang didirikannya. Para pemuda itu diasuhnya dalam organisasi bernama Pemuda Raudatul Falah, yang disingkat Paraf, yang menghidupkan Masjid Raudatul Falah di Bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, tentu dengan kegiatan-kegiatan keislamannya. Nah, namun dalam proses dakwah beliau tidak hanya sampai pada tahap itu, tetapi dakwah beliau semakin berkembang, dikenal banyak orang, dan beliau mengadakan pengajian-pengajian dan membentuk kelompok-kelompok kecil, lingkaran-lingkaran kecil, lingkaran-lingkaran tarbiyah yang memang memberikan salah satu spirit yang luar biasa bagi anak-anak muda yang berada di lingkaran itu. Tetapi ternyata justru proses ini dicurigai oleh orang-orang yang mungkin baru melihat metode dan proses pengajian yang dilakukan oleh Kiai Rahmat Abdullah saat itu. Bahkan di film itu diperlihatkan ada sekelompok masyarakat yang mengadu ke salah satu kiai, yang dimana anak kiai itu juga mengikuti pengajian dari Ustadz Rahmat Abdullah, dan beliau memfitnah Kiai Rahmat Abdullah bahwa pengajian dari Kiai Rahmat Abdullah ini sesat. Tetapi di suatu saat Kiai Rahmat Abdullah dengan kader-kadernya mengunjungi salah satu rumah kiai itu dan bercoba tabayun. Beliau menjelaskan, bahkan beliau mempertanyakan apakah tulisan-tulisan dari hasil kajian anaknya kiai itu terjadi penyelewengan atau tidak. Dan kiai itu menjawab bahwa tidak, sama dengan apa yang kita pahami tentang nilai-nilai keislaman. Dan beliau, Kiai Rahmat Abdullah, tersenyum dan sampaikan begitulah dakwah kita gitu. Semakin hari beban dakwah yang dilakukan oleh dan dirasakan oleh Kiai Rahmat Abdullah semakin luar biasa tinggi, dan kelompok-kelompoknya semakin besar. Pengajiannya juga tidak hanya di area Kuningan saja, tetapi lebih meluas daripada itu. Dan sampai pada akhirnya puncaknya adalah ketika beliau menjadi salah satu kader partai dan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dan dalam proses itu beliau benar tetap menjalankan aktivitas dakwah dan menunjukkan kesederhanaan dari seorang Kiai Haji Rahmat Abdullah. Dan dari film ini kita bisa belajar banyak hal. Pertama, bagaimana untuk menjadi seorang yang berpengaruh, kita harus berproses dengan baik dari awal, berada di lingkungan yang baik. Kemudian yang kedua, kita harus punya spirit dakwah. Dan saya ingat kata-kata beliau di film itu bahwa semua orang bisa dakwah, tetapi tidak semua orang bisa mencintai dakwah. Kenapa? Dan ini sangat menarik. Karena ketika kita sudah cinta terhadap dakwah, maka energi kita, harta kita, bahkan seluruh yang kita punya itu kita limpahkan untuk aktivitas dakwah. Dan itu adalah konsekuensi dari cinta. Kemudian selanjutnya adalah sampai ketika beliau mendapatkan kecurigaan, mendapatkan perlakuan yang mungkin tidak baik ke orang-orang yang asing dengan pengajian beliau, tetapi beliau tidak melawan. Beliau justru coba tabayun. Beliau justru menunjukkan hal-hal baik yang pada akhirnya membuat orang itu respect ke beliau dan mengikuti apa yang beliau sampaikan. Dan selanjutnya, menjadi seorang pendakwah, kita tidak hanya cukup semangat, tetapi kita harus dibarengi dengan keluasan ilmu, kedalaman pemahaman, agar ketika kita dihadapkan dengan banyak masalah, kita bisa menyelesaikan masalah itu. Dan dakwah itu banyak tempat, banyak banyak hal yang bisa kita perbaiki dan perlu kita tingkatkan. Salah satunya ketika beliau diamanahkan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, beliau memaksimalkan kesempatan menjadi seorang anggota legislatif untuk memperjuangkan hak-hak umat, dan beliau juga tidak luput dari dakwanya beliau. Dan
beliau sendiri itu meninggal ketika masih menjabat sebagai seorang anggota DPR gitu. Dan di akhir film ini itu ada testimoni dari Kiai Haji Hilmi Aminuddin yang saat itu menjabat sebagai Ketua Majelis Syuro PKS. Kemudian ada juga Tifatul Sembiring ya dari Presiden PKS, dan juga saat itu ada testimoni dari Dr. Hidayat Nur Wahid, Ketua MPRI. Dan film ini di akhirnya memperlihatkan bagaimana pemakaman beliau ya, diiringi tangis, diiringi kesedihan yang cukup mendalam. Begitulah karakter seorang dari Kiai Haji Rahmat Abdullah yang dicintai oleh kader-kadernya. Semoga kita bisa belajar dari perjuangan beliau agar kita meningkatkan spirit dakwah kita. Mungkin itu saja review film dari Ane. Semoga ini bisa menambah spirit perjuangan, spirit dakwah khususnya buat Ane pribadi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.